akan menjelaskan bagian-bagian apil hingga cara men-setting apil. Yang pertama yang kita jelaskan adalah bagian-bagian apil, kedua bagaimana cara men-setting kabel, dan yang ketiga bagaimana cara men-setting program apil. Dan yang terakhir adalah pengaturan waktu program apil. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video berikut ini. Nah, pada bagian yang pertama di sini kami berdua akan menjelaskan bagian-bagian dari apil. Nah, untuk bagian-bagiannya yang pertama ada power supply, kemudian ada main controller, Selanjutnya ada main controller, modul program, slave, dan lampu aspek. Nah, yang pertama ada power supply. Power supply ini digunakan untuk menerima arus dari PLN, kemudian untuk mengubah dari arus AC menjadi arus DC. Nah, pada power supply ini memiliki tegangan 12 volt. Kemudian ada MCB. Nah, MCB ini digunakan untuk memutuskan dan menyambungkan tegangan. Dan selanjutnya dihubungkan dengan kabel ke main control. Nah, pada main controller ini kegunaannya atau fungsinya yaitu untuk menghubungkan dari arus power supply ke modul program. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aida. Selanjutnya main controller di sini ada 3, yang ini, dan ini. Nah, main controller itu ada 2, yang di atas ini dan yang di bawah ini. Ini modul program. Modul program dan main controller itu ada di box controller di lapangan. Kemudian untuk slave itu ada di tiap kaki simpang, karena di sini kaki simpangnya itu ada 4, jadi slave-nya ada 4. Untuk main controller itu karena di sini wireless ya, otonom, jadi menghubungkannya itu ke modem-modem yang di tiap slave di tiap kaki simpang tersebut. Modul program itu fungsinya untuk menginput atau memasukkan program, fase, start, dan durasi. Selanjutnya setelah inputan program tadi kita masukkan ke dalam sini, dia akan diterima oleh slave. Jadi slave itu fungsinya untuk menerima program yang sudah kita masukkan tadi. Kemudian dari main controller ini dia terhubung melalui kabel hitam ini ke modul program dan slave. Nah, selanjutnya setelah dilakukan pada bagian modul program, kemudian dilanjutkan pada slave. Nah, selanjutnya akan diteruskan ke lampu aspek. Nah, lampu aspek ini menggunakan lampu LED, di mana lampu aspek ini digunakan untuk mempresentasikan secara visual warna dari apil tersebut yang sudah disetting. Mungkin itu dari bagian pertama. Selanjutnya untuk bagian kedua, kali ini saya dan rekan saya akan menghubungkan ke bagian program yang ada di sini. Yang pertama, kita hubungkan kabel dari power supply ke main control. Selanjutnya, dari main control dihubungkan ke main program. Selanjutnya dihubungkan per slave. Oke, kemudian selanjutnya kita akan menghubungkan slave pertama untuk outputnya, yaitu ada start, green, amber, dan red. Kemudian untuk slave selanjutnya lakukan hal yang sama. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya untuk video selanjutnya.
Baik, untuk langkah yang ketiga, sekarang kami akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk melakukan setting program yang ada di Apil Otonom ini. Nah, pertama kita hidupkan dulu semua komponen dan alat-alat untuk menghidupkan Apil Otonom ini. Pertama kita hidupkan. Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita tekan tombol power. Kemudian setelah menekan tombol power, di sini kita harus menekan tombol flash. Kemudian kita tekan tombol yang bagian program. Nah, sebelum kita masukkan program, di sini kami sudah mempunyai hitungan untuk program dan fase yang akan kami masukkan. Di sini kami akan memasukkan 2 program dan masing-masing ada 4 fase. Kemudian kita tekan program. Nah, di sini untuk bagian yang ini dia adalah program pertama, kemudian ini fase 1, kemudian ini ada untuk start, kemudian ada durasi yang akan kita masukkan, dan nanti ada total siklus yang harus kita masukkan di akhir. Kemudian untuk program pertama ini start yang harus kita masukkan adalah di sini berdasarkan hitungan kita masukkan angka 0. Nah, karena di sini sudah 0, kita bisa lanjut saja. Kemudian durasinya 25. Nah, di sini sudah sesuai 25, juga kita masukkan saja. Kemudian kita masuk ke fase yang kedua. Di sini adalah startnya 31. Di sini kita sesuaikan 31 karena ini sudah sesuai bisa kita lanjutkan. Namun bila kita mau menaik turunkan, ini bisa kita tekan yang ini untuk naik, kemudian ini untuk turun. Kemudian jika kita ingin mengganti angka yang di sebelahnya, kita bisa bergeser untuk naik juga, ini untuk turun. Kemudian kita lanjutkan durasi yang kedua yaitu ada 20. Sudah sesuai, kita lanjut juga. Kemudian fase yang ketiga di sini ada 57. Untuk startnya ada 57, kemudian durasinya ada 30. Ada 30, dan yang terakhir fase yang keempat startnya ini ada 93, dan durasinya ini ada 15. Nah, selanjutnya di sini kita lanjut saja sampai. Nah, untuk kita masukkan total siklusnya. Total siklus di sini kita punya 114. Ini ada 114. Nah, kita lanjut saja. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, kemudian kita akan memasukkan program 2. Di sini program 2 sendiri yaitu 2 fase. Di mana tadi program pertama 4 fase dan program 2 ini 2 fase. Nah, di sini ada keterangan untuk program. Kemudian tombol table ini untuk menentukan, untuk memindah program dan fase, di mana ada fase 1, kemudian menentukan durasinya. Untuk program 2 fase 1 di sini dimulai dari startnya 0 dengan durasi 20 detik. Dengan Ember dan Allred itu, untuk Ember sudah otomatis dari settingan alatnya, dan untuk Allred kita sesuaikan dengan waktu start untuk di fase 2. Untuk fase 2 sendiri startnya yaitu dimulai dari 26 karena Ember 3 detik dan Allrednya 3 detik. Kemudian untuk fase 3 karena di sini kita memiliki program 2 fase, jadi untuk fase 3 sendiri dimulai dari detik 00 lagi karena menyamakan dengan di fase 1. Selanjutnya next sama untuk durasinya dengan fase 1 tadi yaitu 20 detik. Kemudian fase 4 sama dengan fase 2 yaitu dimulai dari detik ke-26 dengan durasi 25 detik.
kemudian next sampai ke total siklus. Nah, untuk total siklusnya sendiri di sini kita mendapatkan 57 dan kita atur di 57. Selanjutnya yaitu menentukan untuk waktu untuk program di setiap waktunya dan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk programnya. Jadi di main control ini terdapat 4 program, dan yang sudah kita input ini tadi ada 2 program. Program yang pertama tadi yaitu 4 fase, dan program yang kedua tadi ada 2 fase yang dijelaskan oleh rekan saya yang kedua. Dan untuk program yang ketiga dan 4 kita tidak perlu memasukkan, sehingga ini semua bisa di setting 0 atau bisa kita lewati saja. Kita next sampai ke program di waktunya. Jadi di sini itu menunjukkan program mana yang akan kita pilih, dan yang di sebelah kanan ini adalah waktu yang akan kita pilih untuk masukkan program. Jadi untuk yang pertama ini adalah jam 00. Nah, di sini program ke 0 ini artinya adalah waktu kuning, sehingga di jam malam itu kita memilih di program 0 karena dia akan menunjukkan waktu kuning. Selanjutnya kita akan memasukkan di jam 1. Jam 1 tetap dengan program 0, jam 2 tetap program 0, sampai di jam 5. Di jam 5 ini kita mulai memasukkan di program yang pertama, atau bisa bebas, bisa program yang pertama atau yang kedua. Di sini saya akan pilih program kedua karena mungkin di sini masih belum jam peak yang terdiri dari 2 fase tadi. Kemudian untuk yang jam 6 mungkin di sini sudah peak, jadi kita pilih untuk yang 4 fase, sehingga kita pilih program yang pertama tadi. Jam 7 juga program yang pertama. Jam 11 mungkin di sini sudah tidak terlalu peak, kita pilih program yang kedua. Sampai dengan jam 15 ini kita pilih program yang pertama. Ini bisa disesuaikan dengan kondisi survei kita nantinya. Jam 16 ini bisa kita pilih yang pertama juga. Jam 19, 20, mungkin mulai dari jam 9 kita pilih program yang kedua karena sudah mulai sepi. Kemudian untuk jam 22 mungkin kita akan memilih waktu kuning saja, sehingga kita pilih untuk yang program ke 0. Dan yang terakhir adalah di jam 23 karena di jam 00 tadi dia sudah tersetting di awal. Nah, selanjutnya kita akan menentukan waktu yang mana waktu ini disesuaikan dengan waktu yang saat ini. Jadi di sini menunjukkan jam 14.23, dan untuk waktu saat ini juga sudah sesuai 14.23. Apabila kita ingin mengubah, maka kita bisa memencet tombol yang HR atau MN ini. HR ini untuk yang jamnya, MN ini untuk menitnya. Baik, karena tadi untuk setting programnya sudah dilakukan dan juga waktunya sudah disesuaikan dengan waktu saat ini, kita akan memasuki langkah terakhir, yaitu dengan memencet tombol reset, kemudian flashnya kita matikan dan flash outnya kita tekan. Nah, jadi di sini menunjukkan di jam 14.25 tadi dia itu menggunakan program yang kedua, yaitu, dan ini udah masuk di detik ke 19 dan seterusnya, dan sudah terlihat di lampu aspeknya juga sudah sesuai dengan fase yang kedua. Jadi kesimpulan yang dapat kami sampaikan dari penjelasan video praktek yang telah dijelaskan oleh rekan-rekan MTJ 3.4 bahwasanya kita semua dapat mengetahui tentang bagian-bagian dari modul apil, kemudian proses dari menyalakan modul-modul dari apil yang terdiri dari setting kabel, setting apil otonom, dan yang terakhir pengaturan waktu program apil. Nah, dari penjelasan yang telah rekan-rekan saya juga sampaikan tadi, ada 4 langkah yang penting dalam setting apil.
Yang pertama yaitu men-setting via bagian kabel otonom yang menghubungkan dari bagian-bagian dari apel ini. Yang mana terdiri dari power supply, main control, modul program dan modul step, dan terakhir itu akan dikeluarkan oleh lampu aspek LED ini. Yang kedua, setting program apel pada modul program dengan memasukkan start, waktu dan durasi pada waktu tiap fasenya dan tiap programnya. Kemudian langkah terakhir yang ketiga yaitu mengatur waktu yang disesuaikan dengan waktu saat ini. Langkah berikutnya yaitu menyesuaikan program pada tiap waktu selama 24 jam, di mana kita dapat memilih pada jam berapa saja yang akan diatur pada program ke-0, 1, 2, 3, dan 4. Demikian penjelasan praktek yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya dari video praktek MTJ 3.4, kami memohon arahan dan bimbingan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.